Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvina dari kelas 2 SIB, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat tampilan halaman login dari aplikasi EcoFresh. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah saya akan membuat activity yang namanya halaman login. Untuk proses pembuatannya sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi langkah pertama itu membuat activity yang namanya halaman login. Langkah kedua itu saya akan mengatur layout tampilan aplikasi saya ingin seperti apa. Klik rest, lalu pilih layout, dan secara otomatis nanti ketika kita membuat activity akan muncul layout activity halaman login.xml. Nah, di halaman ini kita bebas untuk menentukan bagaimana desain dari halaman login kita. Kita bisa drag and drop isi dari palet ini. Di sini ada gambar, kemudian di sini ada text view, kemudian ada button, lalu di sini ada text view, dan di sini ada plain text untuk menginputkan nama dan username, lalu ada button login. Dan button login ini nanti akan diarahkan ke tugas pertemuan sebelumnya terkait hitung bangun. Itu adalah perintah dari tugas yang diberikan. Oke, jadi ada ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan dari pertemuan kemarin, yaitu yang pertama, cara memasukkan gambar ke dalam tampilan aplikasi kita. Silahkan buka file manager masing-masing, kemudian copy gambar yang ingin dimasukkan, Ctrl+C, kemudian silahkan buka bagian rest, lalu ini ada drawable, lalu paste ke dalam drawable. Oke, ketika kita sudah paste, silahkan rename gambar kita itu apa, misalnya adalah logo. Jadi ketika kita save nanti akan muncul ke sini, logo. Lalu nanti untuk bagian sini itu tinggal drag aja di bagian common image view, lalu nanti pilih logo kita. Nah, ini muncul, nanti tinggal disesuaikan aja sesuai keinginan masing-masing dan dipakaikan constraint-nya. Jangan lupa pakaikan constraint, lalu jangan lupa ubah ID, sesuaikan ID setiap elemen ataupun komponen. Lalu ilmu kedua yang saya dapatkan adalah mengatur font, lalu mengubah warna dari button. Jadi di sini ada font kan. Font ini awalnya masih seperti ini bentuknya. Ini saya semua fontnya udah saya atur. Nah, sangat jelek bukan? Saya ingin menyesuaikan dengan tampilan aplikasi saya yang udah didesain di Figma. Di sini saya pakai Poppins. Silakan pergi ke Google Foto untuk download font Poppins. Lalu setiap file yang ada di Poppins itu kayak gini, itu di copy, lalu di bagian rest buat directory baru, Android Research Directory, kemudian buat di sini font, dan nanti save. Oke, nanti ketika udah di save dia akan muncul directory baru namanya font. Kemudian di dalam font ini silakan paste semua font yang udah kalian copy tadi. Nah, silakan berikan penamaan, tidak boleh ada yang caps lock, jadi kecil semua tulisannya. Kemudian kalau ada pemisah itu pakai underscore. Oke, untuk pemanggilannya cukup simpel. Jadi untuk setiap font yang ada di halaman ini itu saya ganti caranya pakai font family. Tuh, lalu di tab aja, lalu pilih Poppins dan bold. Itu dia ada bold, ada medium, ada italic, dan lain sebagainya. Itu silakan disesuaikan. Oke, jadi di sini udah gimana cara masukin gambar, gimana cara ubah font, kemudian gimana sih cara kita mengatur warna. Nah, kalau misalnya cara ngatur warna, ini adalah warna defaultnya, kayak hitam atau abu-abu gitu. Saya mau pakai warna hijau sesuai sama desain Figma saya. Caranya adalah text color, kemudian color misalnya apa ya, kan saya nggak tahu nih itu warna apa ya. Jadi kalau misalnya saya hafal pagar 1, 2, 3 atau pagar FFF itu akan buang-buang waktu. Saya akan menginisialisasikan warna-warna itu sesuai dengan keinginan saya. Lalu caranya adalah saya pergi ke values sini, directory values, kemudian di bagian color. Nah, di sini saya akan menginisialisasikan semua warna yang saya inginkan. Misalnya, di sini untuk judul, ketika saya panggil judul, maka yang akan muncul adalah warna ini. Ketika saya panggil warna putih, yang akan muncul warna ini. Jadi, untuk bagian sini saya ingin memanggil warna hijau. Caranya adalah, nah, warnanya berubah kan? Gimana kalau misalnya saya ubah jadi warna abu? Nah, itu sesuai dengan yang saya tahu dan saya inginkan.
gitu. Jadi kemudian langkah ketiga adalah untuk mengubah warna dari button. Caranya itu adalah kita menggunakan nih background tint. Jadi background tint itu akan mengubah warna dari background kita, button kita. Nah di sini kan masih warna pagar-pagar gitu ya. Saya mau pakai warna hijau button. Nah, itu jauh lebih simpel. Kemudian adalah di sini saya atur corner radiusnya untuk tepi-tepinya itu untuk bulatan. Kemudian di sini ada Android layout wedge match parent. Jadi dia nanti akan mentok kanan kiri. Kemudian saya pakaikan margin horizontal biar dia ada jarak. Jadi di sini tuh sebenarnya kalau nggak dipakai margin horizontal dia bakal mepet ke induknya. Nah, kayak gitu. Tapi supaya rapi. Nah, ini kemudian ini dan ini supaya rapi itu saya sesuaikan dia match parent mentok kanan kiri, kemudian saya pakaikan margin biar dia tuh rata seperti itu. Lalu ada tambahan bagi teman-teman yang ingin mengatur background dari layout aplikasi kita, itu bisa di bagian atas ini itu tambahkan background dan itu bebas mau warna apa aja. Misalnya tuh tadi kan saya udah save ya warna-warna yang ingin saya panggil, contohnya bisa abu atau bisa hijau, sesuaikan. Tapi di sini saya pakai warna putih. Oke. Langkah selanjutnya ketika kita sudah berhasil mendesain secantik mungkin, kita udah atur ID, kita udah atur constraint, udah kita sesuaikan, kita kembali ke bagian activity halaman login. Oke, silahkan diklik halaman login activity tadi. Nah, ini adalah activity yang sudah saya kerjakan. Di sini saya menggunakan yang namanya view binding. Apa sih itu view binding? Jadi, pada pertemuan sebelumnya, kita kalau misalnya mau menginisialisasikan variabel, memanggil, dan lain sebagainya, itu harus berdasarkan ID. Misalnya kita lupa nih ID variabel kita, ID kita tuh apa di bagian layout tadi. Pasti error, dia bakal merah. Harus ingat ID-nya apa, harus diaturlah ID-nya bagaimana di halaman activity ini. Nah, untuk mempermudah semua pekerjaan itu, saya akan menggunakan yang namanya view binding. Oke. Bisa dilihat di bagian Gradle, lalu di modul app, itu silahkan tambahkan code ini di bawah build types. Jadi ini ada build feature, view binding, true. Setelah ditambahkan, kita kembali ke halaman login. Itu di bawah kelas, silahkan tambahkan code untuk private let init var binding activity halaman login binding. Ini akan otomatis nih biasanya nih, halaman login binding. Dia akan ngikutin nama activity kita. Oke, setelah buat private let in, langkah selanjutnya adalah kalau misalnya sebelumnya nih dihitung bangun kita belum pakai view binding, dia akan ada yang namanya set content views. Nah, kalau misalnya kita pakai view binding, kita atur private-nya, kita hapus yang set content view-nya, tapi kita edit jadi seperti ini. Kita buat binding sama dengan activity halaman login binding dot invite layout inflator set component view binding root. Dah, lalu kita lanjut ke view compact. Ini bawaan nih, ini tetap. Lalu kalau misalnya kita nggak pakai binding, kita biasanya inisialisasikan variabelnya kayak gini. Dihitung bangun nih, kayak gini. File input alas selalu disesuaikan sama find view by ID, dan itu akan makan waktu banget. Jadi kalau misalnya kita pakai binding, nah itu di bagian sini cukup di buttonnya itu. Kan kita kalau misalnya klik button nih, kita ke halaman lain nih. Jadi saya di button login tuh saya gunakan binding dot. Oke, di samping variabel itu saya gunakan binding dot. Di sini binding dot button login. Kalau misalnya dia diklik, di sini ada variabel username sama password yang didapatkan dari input username, itu adalah ID dari inputan username di layout. Tapi saya taruh di sini binding, jadi nggak perlu find by ID-nya. Oke, di sini binding, kemudian di binding. Lalu di sini, nah inilah gunanya. Kalau misalnya nih, ketika button itu diklik, itu akan diarahkan ke pertemuan 2 hitung bangun. Saya menggunakan intern. Jadi intern inilah yang akan mengarahkan halamannya. Nah, intern ini akan diarahkan ke activity hitung bangun binding. Itu ada di sini.
Oke, jadi kalau misalnya kita pakai view binding tuh cukup ringkas bukan? Nih, sangat ringkas. Oke, ini udah kita atur bagian activity-nya. Di sini sudah dijelaskan kalau misalnya dia diklik button on click, dia akan diarahkan ke activity hitung bangun binding. Tapi kalau misalnya kita jalankan nih, dia nggak akan muncul halaman login kita. Kenapa? Karena kita belum atur di Android Manifest. Jadi caranya di sini ada beberapa activity yang udah kita buat. Di main activity itu kita buat false, lalu di pertemuan 2 hitung bangun lalu itu kita buat false juga. Tapi di pertemuan 3 itu silahkan atur ininya jadi true, kemudian tambahkan code intent filter. Oke, jadi ini false, dan ini true. Lalu silahkan dijalankan di device. Baik teman-teman, ada sedikit kesalahan tadi ketika di bagian file intent. Ini bukan di activity hitung bangun binding, karena di hitung bangun ini saya belum menerapkan yang namanya binding. Ini masih seperti pertemuan 2 sebelumnya, ini belum ada binding sama sekali. Jadi untuk memanggilnya itu saya cuman klik bagian ini, hitung bangun. Nih, ini diarahkan ke activity hitung bangun. Jadi ketika button loginnya diklik, itu akan diarahkan ke hitung bangun. Itu silakan kita run. Di device saya pakai Pixel 6a. Nah, oke, ini adalah halaman login yang udah selesai. Ini ditampilkan di emulator kita. Itu udah sesuai semuanya. Itu udah diikat pakai constraint, kemudian fontnya sudah sesuai, warnanya sudah sesuai, logonya sudah sesuai. Nah, langkah berikutnya kita akan coba apakah ketika diisi dan diklik button loginnya dia akan berhasil. Oke, username Vina, password 123. Ketika diklik login, dia akan diarahkan ke hitung bangun untuk mencari luas dan volume. Tada, oke, berarti kita sudah berhasil membuat halaman login yang apabila button loginnya itu diklik, itu akan diarahkan ke activity hitung bangun di pertemuan 2. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan tadi dalam penyampaian. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.